Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat Maf2 yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan kultum Ramadan ini, jangan lupa like and subscribe dulu channel ini ya, karena sedekah klik dari teman-teman semua sangat bermanfaat untuk channel ini. Sahabat Maf2 yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita dapat kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya akan membawakan sebuah kultum yang bertemakan momentum melatih kejujuran dan integritas diri. Ramadan bukan hanya bulan untuk berpuasa dan menahan lapar, tetapi juga merupakan momentum terbaik untuk melatih kejujuran dan integritas diri. Mengapa demikian? Karena di dalam berpuasa kita dituntut untuk jujur terhadap diri sendiri dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang mengawasi apakah kita benar-benar menahan diri dari makan dan minum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran dan integritas adalah bagian terpenting dari ajaran Islam yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran adalah sifat utama bagi orang yang beriman. Dan bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melatih diri agar selalu berkata dan bertindak jujur dalam segala hal. Puasa adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Jika seseorang sedang berpuasa, tidak ada yang mengawasi apakah ia benar-benar tidak makan dan tidak minum, kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang berbunyi, Kullu amali bani adamalah illa syiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat erat kaitannya dengan kejujuran dan integritas. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu apakah seseorang itu benar-benar berpuasa atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang paling jujur. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah dikenal dan mendapatkan gelar Al-Amin, yang mengartikan bahwa Al-Amin merupakan orang yang dapat dipercaya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduku hatta yaktuba indallahi siddiqan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kejujuran bukan hanya manfaat di dunia, tetapi di akhirat.
Para sahabat Nabi Muhammad SAW juga dikenal dengan kejujuran dan integritas mereka. Salah satu contoh sahabat Nabi yang sangat luar biasa, yakni kisah sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam perang Tabuk, Ka'ab bin Malik tidak ikut serta tanpa alasan yang jelas. Ketika Rasulullah SAW menanyakan alasan ketidakhadirannya, ia bisa saja berbohong, tetapi ia memilih untuk jujur. Akibat kejujurannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang menyebutkan bahwa Allah telah menerima taubatnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 118, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'ala thalathatil ladina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim, yang artinya, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerima taubatnya hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun terasa sempit, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah selain kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kejujuran, meskipun kejujuran itu terkadang sulit, tetapi kejujuran akan membawa berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melatih kejujuran selama bulan Ramadan, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan jujur dalam pekerjaan, seperti tidak melakukan kecurangan ataupun korupsi. Jujur dalam berdagang, tidak menipu timbangan ataupun harga. Jujur dalam pergaulan, tidak menyebarkan berita bohong ataupun fitnah. Jujur dalam berjanji, yaitu menepati janji yang telah dibuat. Sahabat Maf 2 yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk melatih kejujuran dan integritas diri. Jika kita mampu berpuasa dengan jujur, tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat, maka kita harus membawa kejujuran itu ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kejujuran agar kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sahabat Maf 2 yang dirahmati Allah, di penutup saya yang menyampaikan kultum Ramadan ini, sekali lagi saya mengajak untuk tidak lupa subscribe, like, and share video ini. Sedekah teman-teman semua akan sangat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan teman-teman menonton video ini dapat menambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu ahsanal jaza. Allahumma ja'alni minas shadiqin wa tsabbit ala siratil mustaqim wa taqabbal siyamana wa qiyamana ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.